Hey everyone, wanted to share some news. It's not great, it's bittersweet for sure, but I think it's best you hear it from me. 2022 will be my last year with McLaren. Kabar mengejutkan datang dari McLaren, yaitu Daniel Ricciardo bakal meninggalkan tim yang bermarkas di Woking, Inggris itu. Entah kenapa gue agak sedih dengan berita yang datang secara tiba-tiba ini, karena Daniel Ricciardo merupakan pembalap favorit gue selama dia masih di tim Red Bull dan Renault. Pas dengar berita ini, gue sempat mikir kalau Daniel pensiun siapakah yang akan pantas untuk menggantikan posisinya di McLaren. Maka dari itu, gue akan membahas siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai pengganti Daniel Ricciardo di McLaren F1 Team. Daniel saat di McLaren hitungannya lumayan bagus juga sih. Daniel pertama kali bergabung bersama McLaren pada tahun 2021 menggantikan Carlos Sainz Jr. yang pindah ke tim Ferrari maksudnya. Prinsipal McLaren saat itu adalah Zak Brown mengharapkan bahwa Daniel bisa membawa perubahan yang besar di line up pembalap McLaren dan ya at least bisa bersaing dengan tim papan atas seperti saat Daniel masih di Red Bull dan bisa bertanding melawan Mercedes atau Ferrari. Tapi semenjak dia keluar dari Red Bull pada 2018 karena mobilnya selalu kena masalah saat race, ya jujur gue sedih aja juga karena kayak nganggep Red Bull ini lebih memilih Max Verstappen daripada Daniel Ricciardo gitu. Tapi ya sebagai fans gue harus respect sama para pembalap. Daniel yang gonta-ganti tim antara tahun 2019 sampai sekarang bisa dibilang performanya masih pas-pasan karena maklum Renault sama McLaren itu mobilnya masih berada di kelas papan tengah dan nggak yang ke atas banget lah. Tapi Daniel bisa meraih 2 podium di tim Renault pada tahun 2020. Saat Daniel bergabung ke McLaren, gue berharap besar bahwa pembalap yang dijuluki sebagai pelawak ini bisa bersaing dengan tim papan atas. Akan tetapi mungkin aja mobil McLaren yang dikendarai Daniel Ricciardo tidak cocok dengan gaya balapnya yang dikenal dengan Master of Late Braking. Karena dia pas overtaking someone di sirkuit apapun, selalu menggunakan gaya tersebut. Hebat sih ini. With a 5-second penalty back in France, how are you feeling? Nico Hülkenberg. Daniel juga pernah menang bersama McLaren di sirkuit Monza tahun 2021 dan sekaligus mengakhiri puasa kemenangan McLaren sejak tahun 2012 di Brazil yang dimenangkan oleh Jenson Button. Bahkan finish 1-2 loh. Ya, posisi kedua diisi oleh Lando Norris, rekan setimnya. Namun pada tahun 2022, McLaren ngedrop lagi dan ya Daniel kena imbasnya. Tapi Norris masih bisa memperebutkan posisi podium. Namun Daniel hanya bisa memperebutkan posisi top 10 aja. Bahkan Daniel hanya mampu mencetak poin dalam beberapa race saja dan tidak setiap race. Ini sih yang bikin gue sedih dan puncaknya, Daniel Ricciardo akan meninggalkan tim McLaren pada akhir musim 2022. Dan yang jadi pertanyaan adalah, siapa yang akan menggantikan Daniel di McLaren? Jawaban gue mungkin Oscar Piastri ya. Pembalap racing star yang dulunya dianggap bergabung ke Alpine tapi pada kenyataannya nggak jadi karena tidak ada persetujuan. Piastri yang kita ketahui merupakan pembalap asal Australia juga, performanya lumayan bagus dan dia adalah juara dunia Formula 2 musim 2021. Jadi rumor yang beredar di berita itu Piastri bakal jadi kandidat kuat untuk ditunjuk jadi pembalap di McLaren dan bakal ganti posisi Ricciardo di McLaren. Oscar Piastri menurut gue merupakan pembalap yang lumayan kebut di Formula 2 dan dia menjadi potensi yang besar di McLaren karena pencapaiannya yaitu juara dunia pembalap Formula 2 musim 2021. Menurut gue Piastri bakal kebut juga di F1 tapi dengan mobil yang kebut juga sih. Dan McLaren masih berusaha bangkit dari keterpurukannya dan masih yakin masih bisa bersaing di tim papan atas seperti Mercedes, Ferrari, dan Red Bull. Tapi kita lihat aja ya performa Piastri ini bersama McLaren kalau dia resmi bergabung ke tim tersebut. Dan menurut gue kalau Daniel pindah dari McLaren, dia bakal balik ke tim sebelum dia join ke McLaren yaitu tim Alpine buat gantiin Alonso yang pindah ke Aston Martin dan ya kita lihat nanti apakah hal itu akan terjadi atau tidak. Daniel dan McLaren membuat keputusan untuk berpisah di akhir musim 2022 ini memang itu adalah momen yang bikin gue agak sedih. Karena Daniel masih mempunyai potensi yang cukup kuat untuk bisa bersaing di papan atas bersama McLaren yang mulai bangkit setelah eranya dan McLaren juga saat ini dalam kondisi agak drop karena mungkin masih belum bisa beradaptasi dengan cepat di era baru ini. Tapi ya gue sebagai fans F1 dan juga fans dari Daniel Ricciardo, mudah-mudahan Daniel akan segera mendapat kursi di tim lain setelah ia berpisah dengan McLaren. Dan juga semoga McLaren bisa bangkit lebih baik lagi dan bisa bersaing di tim papan atas di masa yang akan datang. Amin. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Kalau ada informasi yang masih kurang informatif, silahkan ketik di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk share, like, dan subscribe juga ya.
Akhir kata, terima kasih banyak yang sudah nonton. I'll see you next time guys and goodbye.